Jadi tanpa sepengetahuan dari validator atau approver, transaksi tidak mungkin terjadi. Jadi dengan adanya sakti ini makin mempermudah pekerjaan ya tentunya. Betul sekali. Karena cukup satu sakti ya. Iya. Halo teman 154, selamat datang di Podcast Cempaka, podcast persembahan dari KPPN Amplapura untuk Anda. Bersama saya Dianita, kali ini kita akan membahas tentang implementasi sakti dalam pembuatan SPM Gaji Induk Januari tahun 2022. Nah, hari ini kita sudah kehadiran dua narasumber yang tentunya sudah sangat berkompeten di bidangnya. Siapakah mereka? Ini dia, ada Kak Dimas Aryo Risaldi dan ada Kak Eka Rizkia Nabila. Halo. Oke, bagaimana nih kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Baik, Kak Dian. Kak Dian sendiri gimana nih? Alhamdulillah, sehat. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam nih terkait implementasi sakti dalam pembuatan SPM Gaji, kita pengen tahu nih gambaran umum terlebih dahulu apa itu sakti dan apa itu keunggulan dari sakti. Mungkin bisa dijelaskan dari Kak Dimas atau Kak Abel? Oke, mungkin saya dulu kali ya Mbak Abel. Silakan. Oke, jadi sakti ya, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Ini kalau didefinisikan secara harfiah ya, memang aplikasi ini tuh memang sakti gitu ya. Kenapa? Karena keunggulannya banyak. Nah, ini kita breakdown nih satu-satu nih. Yang pertama, aplikasi sakti ini dia full online ya. Dia berbasis web dan full online. Jadi nggak perlu install, nggak perlu update, nggak perlu repot-repot. Ini nyocokin, ini versi 1, titik berapa ini? Waduh, nggak cocok lagi nih. Udah nggak kayak gitu. Sekarang kita tinggal akses di linknya, sudah bisa login dimanapun, kapanpun. Pakai laptop bisa, pakai HP pun juga bisa. Namun tetap disarankan pakai laptop ya atau komputer biar bisa maksimal tampilannya seperti itu. Itu masih satu nih. Yang kedua ada lagi nih. Yang kedua, dia saktinya menggunakan single database. Jadi nggak seperti aplikasi-aplikasi existing yang ada saat ini ya. Di sakti ini cuma cukup merekam satu kali penginputan data dan bisa digunakan untuk modul-modul yang lain. Jadi misal di modul B mau menggunakan data yang telah diinput di awal bisa banget. Jadi tidak perlu melakukan perekaman ulang. Ini meminimalisir adanya redundansi data seperti itu. Terus yang ketiga yaitu sakti ini menerapkan pengaturan kewenangan pengguna yang ketat ya. Jadi ada operator, kemudian yang kedua ada validator, yang ketiga ada approver. Nah, di sini semakin mencegah fraud atau tindakan kecurangan saat membuat transaksi seperti itu. Mungkin garis besarnya seperti itu saja sih Mbak Dian ya. Kalau dijabarkan semuanya kayaknya sampai sore nih. Gitu. Oke, teman 154. Jadi dengan adanya sakti ini makin mempermudah pekerjaan ya tentunya. Karena cukup satu sakti ya. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Kak dari segi keamanan. Apakah sakti ini lebih aman daripada aplikasi SaaS sebelumnya? Mungkin bisa diceritakan nih dari Kak Dimas. Iya, pertanyaan bagus nih Kak Dian. Jadi dari segi keamanan sendiri, tadi kan sakti ini melakukan pemisahan kewenangan ya dari operator, validator, dan approver. Nah, validator dan approver di sini yang bertugas meng-approve, mensetujui dari perintah bayar atau transaksi lainnya itu memerlukan OTP atau one time password ya yang berlaku hanya 5 menit. Jadi tanpa sepengetahuan dari validator atau approver, transaksi tidak mungkin terjadi seperti itu. Jadi akan timbul check and balance lah ya. Seperti itu. Seperti itu ya teman 154 bahwa sakti ini lebih aman ya dari segi betul. Oke, teman 154. Selanjutnya nih kita akan beranjak ke implementasi sakti yang nantinya akan full modul ya di tahun 2022. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa implementasi sakti ini dilakukan secara bertahap. Nah, bisa diceritakan nih tahapan apa saja yang sudah dilalui di tahun 2021. Mungkin bisa diceritakan dari Kak Abel atau Kak Dimas? Silakan Dimas. Oke, siap ya apa kalau gitu. Gimana Kak nih? Baik, jadi tidak bisa dipungkiri ya sebuah keputusan besar yang melahirkan perubahan yang besar itu butuh persiapan yang sangat panjang ya. Kita di awal Januari 2021 ini sudah mulai
tahap satunya yaitu dimulai dari penunjukan trainer sakti, kemudian ada sosialisasi, pendampingan, pendaftaran user dan sebagainya, hingga yang terakhir kemarin itu ada EUT Sakti, End User Training Sakti. Betul sekali, itu hal yang sangat penting mengingat rekan-rekan semua kan masih belum mengenal, bahkan kami di KPPN pun juga belum pernah pegang sakti, tiba-tiba disuruh pegang sakti, baru banget. Jadi kita kenalan dulu lah sebelum nanti gong besarnya kita akan melakukan pembuatan SPM gaji untuk bulan Januari tahun 2022 seperti itu. Nah, ada 13 tahap sebenarnya untuk di tahun 2021 ini, yang mana kita sudah menjalankan 12 tahap tersebut, dimulai dari yang tadi saya sampaikan ya, dimulai dari penunjukan trainer, sosialisasi, pendampingan, dan itu berulang kali ya sampai kemarin EUT Sakti itu tahap ke-12 kalau nggak salah. Untuk tahap ke-13 ini nanti ada tahap di tanggal 1 Desember yang belum dilakukan, yaitu pendampingan pembuatan SPM Gaji Induk 2022. Jadi tinggal pendampingan saja nih untuk pembuatan gajinya. Betul. Yang terakhir di tahun 2021. Betul. Baik, kita masuk ke 54. Nah, sehubungan juga nih dengan implementasi sakti. Nah, kita tahu nanti bahwa implementasi sakti itu akan full modul di tahun 2022. Nah, di Desember ini akan diawali dengan pembuatan SPM Gaji Induk Januari tahun 2022. Iya bener ya, 2022 ya. Oke. Nah, diajukan di bulan Desember tahun 2021. Betul. Nah, apa saja nih persiapan yang harus dilakukan Satker nanti dalam proses pembuatan SPM Gaji Induk Januari tahun 2022? Mungkin bisa dijelaskan dari Kak Abel nih, giliran dari Kak Abel dulu. Langsung aja ya kita ke proses bisnis atau alur pembuatan SPM Gaji Induk di Sakti. Nah, untuk langkah pertamanya tentu aja Satker itu seperti biasa melakukan upload ADK gaji di aplikasi SPM. Kemudian nanti kita FOKPPN akan melakukan rekonsiliasi gaji. Nah, setelah itu nanti kalau di Sakti pertamanya itu kita akan melakukan import GPP terpusat yang ada di modul komitmen dengan menggunakan user operator. Nah, perlu diperhatikan bahwa import GPP terpusat ini hanya bisa dilakukan kalau Satker itu sudah melakukan rekonsiliasi gaji. Berbeda dengan aplikasi di SAS, kita bisa membuat SPM walaupun belum melakukan rekonsiliasi gaji. Nah, kalau misalkan kita udah import GPP terpusat, nanti kita bisa membuat SPP seperti biasa di user operator. Nah, setelah itu jangan lupa SPP-nya jenisnya 211. Nah, setelah melakukan pembuatan SPP, maka kita melakukan cetak SPP masih di user operator juga. Kemudian nanti kita pindah ke user PPK yang depannya file. Nah, nanti di user PPK itu kita akan melakukan cetak dan juga create ADK SPP. Nah, setelah SPP sudah selesai dilakukan, maka kita akan melakukan cetak SPM. Nah, cetak SPM ini kita kembali lagi ke user operator dan kemudian terakhir kita ke user PPSPM yang depannya APR untuk melakukan validasi dan juga create ADK SPM. Gitu Mbak Dian. Wow, lumayan ya. Kayaknya kalau dijelaskan banyak banget ya, tapi nanti kalau misalnya mungkin dipraktekkan lebih praktis ya Kak ya. Betul sekali. Nah, teman-teman 154, begitulah persiapan-persiapan yang nanti akan harus dilakukan oleh Satker nih. Tapi jangan khawatir karena nanti kita akan bantu ya kakak-kakak ya. Oke, karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan oleh kakak-kakak narasumber kita di episode kali ini. Mungkin dari siapa dulu nih? Kak Abel atau Kak Dimas? Aku dulu. Oke. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Satker untuk menyampaikan kita melakukan rekonsiliasi gaji paling lambat tanggal 3 Desember 2021. Selanjutnya dari Dimas mungkin ada? Untuk pengajuan SPM Gaji Induk Januari tahun 2022 nanti itu terakhir disampaikan pada tanggal 10 Desember 2021 ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan didampingi terlebih dahulu, kemudian sesegera mungkin Satker agar membuat SPM Gaji, menyampaikan SPM Gaji tersebut ke KPPN seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya teman 154. Ada 3 poin nih berarti yang disampaikan pesan-pesan oleh Kak Dimas dan Kak Abel. Yang pertama, rekon gaji ya Kak ya. Rekon gaji paling lambat tanggal 3 Desember tahun 2021. Dan untuk pengajuan SPM gaji paling lambat tanggal 10 Desember tahun 2021. Dan yang terpenting adalah KPPN akan melakukan pendampingan pembuatan SPM Gaji Induk Januari tahun 2022. Oke, seperti itu teman 154 pesan-pesan yang disampaikan oleh Kak Abel dan Kak Dimas pada episode kali ini.
Terima kasih Kak Dimas, terima kasih Kak Abel atas Sama-sama. partisipasinya dalam podcast kali ini dan sudah menjadi narasumber pada podcast kali ini. Sekian podcast episode 10 kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan tentunya share video ini supaya bermanfaat bagi kita semua. See you the next video. Bye-bye.